Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelum perkenalkan, nama saya Raka dari Telham dengan NPM 230161516 dari grup 12 Praktikum Karakterisasi Material. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai tugas awal dari Praktikum Karamat ini. Pada presentasi kali ini akan ada 4 bagian, yaitu ada AS, STA, UV-Vis, dan juga FTA. Untuk bagian pertama, di sini ada Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS. AAS ini adalah sebuah metode kimia analitik spektroskopi untuk menentukan konsentrasi unsur logam pada sampel berdasarkan penyerapan cahaya dalam keadaan gas. Untuk prinsip kerja dari AAS ini, sampel yang berbentuk larutan akan diubah menjadi atom bebas dalam fase gas. Lalu, atom bebas dalam keadaan gas ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Jadi, sampel yang berbentuk larutan akan dinebulisasi sehingga dia akan berubah menjadi aerosol. Lalu, sampel yang aerosol ini akan diatomisasi sehingga bisa berubah menjadi atom bebas. Penyerapan cahaya ini sesuai dengan energi eksitasi elektron yang berubah dari ground state menjadi excited state. Di prinsip kerja AS ini juga berlaku Beer's law seperti pada IVIVIS yang berbunyi absorbance sama dengan molar absorptivity dikali konsentrasi dikali penyaligasan. Cahaya yang diserap ini akan diukur dan konsentrasi unsur dapat dihitung berdasarkan jumlah cahaya yang diserap menggunakan Beer's law ini. Lalu untuk komponen selanjutnya ada komponen dari AS sendiri. Yang pertama ada sumber cahaya yang berfungsi untuk memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik. Lalu ada nebulizer yang berfungsi untuk mengubah sampel larutan menjadi aerosol. Lalu ada atomizer untuk mengubah sampel yang aerosol tadi menjadi atom bebas dalam bentuk gas. Lalu ada monochromator yang berfungsi untuk memilih panjang gelombang tertentu sesuai dengan unsur yang dianalisis. Yang kelima ada detektor yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya setelah atomisasi dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian akan dilanjutkan ke komputer untuk dianalisis sinyalnya dan mengonversi menjadi konsentrasi berdasarkan kurva kalibrasi. Untuk proses kerja dari AS, yang pertama akan ada preparasi sampel. Lalu kita akan menyiapkan instrumennya dan memeriksa dasar serta latar belakang dari sampel. Lalu akan ada proses tabulasi dan atomisasi, dan kemudian sampel dalam atom bebas itu akan dipancarkan cahaya sehingga akan ada pengukuran intensitas cahaya dan mengubahnya ke sinyal listrik. Lalu ada kuantifikasi dan kalibrasi, quality control, serta analisis data dan membuat laporan. Nah, selanjutnya ini ada metode simultaneous thermal analysis atau STA. STA ini merupakan sebuah metode kimia analitik yang dilakukan untuk menganalisis perubahan berat sampel dan perubahan kalor saat dipanaskan, didinginkan, atau dalam kondisi isothermal. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja dari STA, di mana STA ini menggabungkan dua metode, yaitu metode thermogravimetric analysis atau TEGA dan differential scanning calorimetry atau DSC, yang dilakukan secara serentak. Di mana TGA dalam STA ini akan mengukur perubahan massa sampel akibat dekomposisi, oksidasi, ataupun penguapan secara terus-menerus. Data TGA ini akan memberikan informasi tentang kestabilan thermal, kandungan volatil, dan suhu di mana terjadi dekomposisi. Lalu, untuk DSC dalam STA ini akan mengukur jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu sampel. Dan sensor kalorimetri merekam perubahan energi yang diserap ataupun yang dilepaskan oleh sampel. Dan hasil dari STI ini ada dua, yaitu grafik perubahan berat terhadap suhu atau waktu dan grafik flux kalor terhadap suhu. Untuk komponen dari STI ini ada 9. Yang pertama ada furnace yang berfungsi untuk menyediakan pemanasan terkontrol untuk sampel dalam rentang suhu tertentu. Lalu ada heating element yang berfungsi untuk menghasilkan panas untuk menaikkan suhu sampel sesuai dengan eksperimen. Lalu ada sample carrier yang berfungsi untuk menahan wadah di sampel di dalam tungku. Lalu ada protective tube yang berfungsi untuk melindungi elemen pemanas dan sensor dari kontaminasi. Lalu ada radiation shield yang berfungsi untuk mengurangi panas radiasi. Ada evacuating system untuk menghilangkan gas hasil reaksi ataupun penguapan. Ada balance system untuk mengukur perubahan berat sampel secara kontinu selama pemanasan secara TGA tadi. Dan ada gas outlet valve yang berfungsi untuk mengeluarkan gas hasil reaksi ataupun penguapan. Dan gas supply unit yang berfungsi untuk memasok gas yang diperlukan. Selanjutnya ada proses kerja dari STA. Yang pertama ada preparasi sampel, lalu ada sampel yang dipanaskan dalam tungku termal, lalu ada pengukuran perubahan berat dengan TGA, dan pengukuran perubahan kalor dengan DSC, lalu ada gas hasil reaksi atau penguapan akan mengalir keluar melalui gas outlet valve, dan sampel mulai didinginkan oleh sistem dengan laju terkontrol. Data dari proses 3 DSC pada STA ini akan diekspor untuk dianalisis dan akan diperoleh dua grafik.
Dan selanjutnya ada UVV spektrofotometri. UVV spektrofotometri ini adalah sebuah metode analitik yang berdasarkan penyerapan cahaya ataupun absorbasi cahaya dalam daerah ultraviolet dan visual, yaitu 200 nanometer sampai 800 nanometer dari satu sampel yang kita tidak ketahui komposisinya. Prinsip kerja dari VVS ini yaitu ketika cahaya monokromatik dipancarkan ke sampel, akan ada cahaya yang terserap, yang dipantulkan, dan juga ada yang transmisi. Lalu cahaya yang terserap ini dapat terjadi karena adanya energi cahaya yang cocok dengan transisi elektron di sepanjang molekul. Setiap zat memiliki kemampuan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Pada UV-Vis ini juga kita menerapkan hukum Lambert-Beer atau Beer's Law, di mana rumusnya seperti ini, dan absorbansi cahaya oleh suatu zat dalam larutan sebanding dengan konsentrasi zat tersebut dan panjang lintasan cahayanya. Selanjutnya ada komponen UV-Vis yang ada 5 bagian, yaitu ada sumber cahaya yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ultraviolet dan visual, lalu ada filter yang berfungsi untuk mencegah distorsi cahaya dan mengarahkan cahaya ke monokromator, lalu ada monokromator yang berfungsi untuk memilih dan memisahkan panjang gelombang tertentu dari cahaya polikromatik, lalu dan ada detektor yang berfungsi untuk menangkap cahaya setelah melewati sampel, serta ada amplifier dan komputer yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima oleh detektor dan menginterpretasikannya ke dalam bentuk grafik. Untuk proses kerja dari VVS ini adanya preparasi sampel, di mana sampel harus diencarkan dengan pelarut karena sampel yang solid di sini akan sulit untuk diukur. Lalu ada sinaran cahaya dan cahaya akan difokuskan, dan ada pemisahan panjang gelombang cahaya oleh monokromator. Setelah itu cahaya akan mencapai sampel dan penangkapan cahaya yang melewati sampel akan terjadi dan diakhiri oleh interpretasi data oleh komputer. Selanjutnya ada Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. FTIR ini adalah sebuah metode kimia analitik spektroskopi untuk mengidentifikasi gugus fungsi suatu senyawa berdasarkan interaksi molekul dengan cahaya infrared. Jadi prinsip kerja dari FTIR ini adalah adanya interaksi antara energi dan materi. Ketika sinar IR dipancarkan ke suatu sampel, terdapat beberapa frekuensi yang dapat diserap oleh ikatan kimia dalam molekul. Setiap molekul di sini memiliki pola vibrasi molekul yang berbeda-beda, yang mendapat menyerap energi pada panjang gelombang inframerah tertentu juga. Cahaya inframerah yang dapat diserap pada panjang gelombang tertentu ini kemudian diukur dan diinterpretasikan ke dalam bentuk grafik. Untuk komponen dari FTIR sendiri, ada 5 bagian. Yang pertama ada IR source, atau yang berfungsi untuk memancarkan cahaya IR ke sampel yang dianalisis. Lalu ada interferometer yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada beam splitter yang berfungsi untuk membagi sinar IR menjadi 2 berkas. Lalu ada fixed mirror yang berfungsi untuk memantulkan salah satu berkas ke sinar infrared, dan ada movable mirror yang berfungsi untuk memantulkan sinar infrared lainnya dan menghasilkan interferensi saat kedua berkas digabungkan kembali. Jadi interferometer ini berfungsi untuk memisahkan lalu menggabungkan kembali sinar dari infrared ini. Lalu ada sampel system, di mana ini tempat meletakkan sampel setelah dilakukan sampel preparation. Lalu ada detektor yang berfungsi untuk mengukur intensitas sinar infrared yang berinteraksi dengan sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik dan diteruskan ke komputer serta software untuk memproses sinyal listrik dengan melakukan transformasi Fourier atau mengubah data yang tadinya domain waktu menjadi domain frekuensi dan juga sebaliknya. Dan kemudian akan diinterpretasikan. Untuk proses kerja dari FTIR sendiri, yang pertama ada preparasi sampel, lalu ada sinaran infrared dipancarkan, lalu interferometer bekerja untuk memisahkan dan menggabungkan sinarannya, lalu akan terjadi interaksi antara infrared dengan sampel, dan infrared ini akan diserap radiasinya oleh molekul, dan akan diukur intensitas radiasinya. Lalu kita juga menerapkan transformasi Fourier tadi yang mengubah domain waktu ke domain frekuensi dan juga sebaliknya. Dan kita akan menginterpretasikannya dan melakukan analisis spektrum. Nah, setelah diinterpretasikan, kita akan menghasilkan sebuah grafik antara transmisi atau transmittance dibandingkan dengan wave number. Di sini kita akan melihat berbagai puncak-puncak yang ada. Puncak-puncak ini akan menunjukkan sebuah gugus kloroform yang akan digabungkan membentuk suatu unsur. Nah, berikut ini adalah referensi saya untuk mengerjakan tugas awal ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan.